Guys, capek nih. Ini udah ulang yang kedua kali nih. Panjang lagi tadi udah ya. Jadi di episode kali ini kita di Isekainya, di YouTube-nya Isekai kita bakalan ngomongin seputar komik-komik Marvel sama komik-komik DC. Maksudnya komik-komik US ya guys ya. Kenapa kita mau ngomongin komik-komik US? Karena di sebelah kiri dan kanan gua ada bintang tamu super spesial. Sorry sebelumnya kalau mereka terlihat nggak seperti gua ya, yang muda dan masih kenceng kulitnya ya. Mereka ini emang bener-bener orang tua men. Jadi gua harus ngomong juga harus hati-hati nih, jangan sampai salah terus mereka tersinggung. Gua bahaya kan karir gua kan. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, gua mau kenalin dulu mereka. Mereka ini adalah siapa? Mulai dari yang paling pojok. Oke, saya Tony Anwar. Saya dulu di DH hampir setiap hari. Lebih sering daripada di rumah. Lebih sering daripada di rumah. Iya. Tahun 90-an lah ya. Oke. Oke, nah kedua, tidak perlu introduction lagi ya. Ketiga juga tidak perlu introduction lagi. Langsung keempat, siapa nih coba nih? Oke, gue Agung, gue alumni DH. Jadi gue di DH itu toko komik ya. Jadi di DH itu gue dari tahun 87 kayaknya baru nemu DH itu. 87 baru nemu itu. Sebelumnya Rubino lah kayak gue bilang tadi. Gila ya guys ya, gila asli sih gila sih. Ke 87 itu gila loh. Gua nih pribadi main komik aja itu tahun 95-an. Kalian nih dari tahun 80-an, tandanya udah bisa ketaker ya guys ya. Umurnya berapa ya, nggak usah disebutin, nggak enak ya kan. Tersalah ya kan. Gila loh, tapi kalau dipikir-pikir komik ini sendiri umurnya udah tua banget ya jadinya ya. Kalau komiknya sendiri sih iyalah. Kayaknya di sini tuh mulai sukses sih 80-an. 80-an iya, 80-an ya, baru mulai. 70 tuh puncak lah. 70 akhir lah. 70 akhir udah keluar. Rubino keluar. Awal-awal masuk awal tahun 80-an, perindustrian komik US ini masuk Indonesia ya, mulai masuk. Sebelumnya udah masuk ke 70-an. Kalau 80-an tuh lagi eranya lagi malah banyak komik saduran kan, Cypress kan. Cypress tuh 80-an dengan ngambil komik DC tuh lagi booming juga tuh. Oke. Zaman Indonesia. Lu pada ke Rubino nggak sih? Iya, Rubino. Semua Rubino. Gue Rubino tuh, gue masih ingat Rubino tuh yang paling tua gue adalah 84. 84. Nah, Kalau tahun Trial of Retreat. Gila, tahun 84 itu gua belum lahir guys. belum ada gua. Iya, 84 Rubino paling tua. Kalau tahun 74, gue pernah import ini apa? Spider-Man vs Superman. Oh iya. Belum lahir, gue di Jepang belum lahir. Belum lahir ya? Belum lahir. Terus so muda deh. Terus gua mau nanya nih sama Om Tony dulu nih. Om Tony kan di sini kan yang paling sepuh ibarat ini ya. Udah berapa lama sih Om total bermain di dunia komik? Maksudnya koleksi komik tuh totalnya udah berapa lama? Mula-mula saya koleksi ini Pak, Gundala Godam. Lokal, komik-komik lokal ya. Tahun berapa tuh mulainya tuh? 69-an. Anjing gua. Udah tuh 69 gua jadi hitung aja tuh udah berapa tahun tuh koleksi kan ya kan? Itu koleksinya ya. Waduh, iya loh itu. Jadi kita nggak peduli ya mau koleksi komik US-nya kayak atau komik apa kayak, pokoknya mulai koleksinya tahun segitu. Tahun segitu. 69. Gila ya. Jadi let's say deh kita fur deh tahun 70 deh. Kebayangkan guys. Nah, kalau Om Agung gimana? Kayaknya awalnya sih sama ya, Gundala, Godam, Rado, laba-laba merah, apa segala macam itu. Petgar juga. Petrogare. Put on. Itu gue masih baca tuh, punya kakek gue. Supoiku. Terus itu, iya, kalau gue 68 sih baru lahir. 70 berapa ya? Ketahuan dong kan. 70 SD lah, 73, 74 tuh. Itu lagi Gundala, Godam tuh lagi hebat-hebatnya. Pening. Lu juga sama Om Bil, nonton segituan juga? Gua kan Early stage juga jauh nih. banget di bawah mereka. Kalau lu aja jawab apalagi gua, Bro. Tapi tahun 80-an lah. 80-an ya. Tapi dulu berangkatnya masih dibeliin komik dari Singapura apa dari mana tuh. Lebih banyak bacanya komik-komik saduranya dulu, Cypress dulu tuh tahun 80-an. Iya. Mulai 80-an akhir beli juga ke Rubino. Dan ke DH. Iya, 90-an baru ke DH. Dulu yang di Kelapa Gading namanya apa gue lupa. PNG. PNG gue sempat main tuh ya kan. Tapi masih ya itu udah modern lah, udah tahun 90-an something kan. Sebetulnya nggak beda jauh sama DH karena PNG asalnya dulu bukan di Gading dulu, yang di Cinere. Di Cinere gue nggak pernah. Cinere itu tahun 90, jadi biasanya kita ini kan juga daerahnya BI nih, Isekai nih. Jadi dari sini dulu kita mainnya PIM,
DH itu Cinere, oh ini daerahnya segitu. Ya muter-muternya nggak jauh-jauh juga lah ya. Dulu ada toko komik juga di Gandaria. Citraland nggak kan? Citraland dulu ada. Dulu di TA juga ada, di TA dulu. Oh ya, Iya. Iya. Kayak Sucianto. Iya, betul. Terus ini jadi dari zaman itu nih, Tony, Om Billy sama Om Agung nih sampai sekarang masih menggeluti koleksi ini, masih nih aktif. Nah, tahun itu yang udah agak berubah juga. Oh, kalau saya yang baru-baru tuh hanya key issue. Oke. Soalnya masalahnya kalau ngumpulin setiap kali datang beli, oh udah semua satu bulan. Itu masalah semua kolektor ya. Mau kolektor robot kayak gua atau kolektor kartu kayak Om Billy dan kayak teman-teman yang kemarin datang atau kolektor apa, masalahnya selalu sama, space dan istri. Ada di sana, gua nggak ikutan. Isekai. Oke, jadi lu juga sama Om Bil? Komik iya. Masih kan sampai sekarang aktif kan? Masih, tapi sekarang ya banyak berkurang ya. Ya mungkin yang artis yang disuka atau yang event tertentu gitu yang nggak semuanya kayak dulu dibeli nomornya urut enggak. Sekarang kita ngelihat ininya aja. Banyak kan juga cover kan? Kalau covernya bagus. Iya. Apa beli? Oke. Om Agung? Kalau gue sih kayaknya trade doang terakhir-akhir ini. Oke, trading. Trade paperback TPP, doang. trade paperback. Jadi tunggu abis baru kalau misalnya emang pengen. Jadi nggak rutin lagi sih, udah nggak cukup sabar untuk rutin kayak gitu. Wih, thank you loh Kun. Hari ini di Kun spesial. Tidak diminta, tapi dia keluarin. Biasanya setiap kali kita syuting dia harus diminta dulu baru dia keluarin. Kali ini nggak, wah lo kemajuan banget lo Kun. Udah cocok, udah boleh punya pacar Kun. Masih single ya guys, yang mau silakan. Oke. Terus gue mau nanya lagi nih, ya kan dari sekian lama mengkoleksi barang-barang ini nih, komik-komik ini dan kartu-kartu atau apapun atau art print ya, yang paling berharga yang apa? Boleh dong diceritain sedikit. Mulai dari beli. Boleh dari Om Billy. Silakan nih diminum ya Om ya. Iya, Silakan. Yang paling berharga apa ya? Bingung juga ya sebetulnya. Berharga tuh nggak harus mahal Om Bill. Betul. Berharga itu biasanya lebih karena kalau gua ya lebih karena ada kenangannya ya. Beda kenangannya. Kadang-kadang mungkin harganya nggak terlalu tinggi tapi punya memori spesial ya. Ada nggak nanti barangnya bisa ditampilin kalau ada jadi? Nanti bisa gue. Oke, nanti kasih ya. Nanti ditampilin ya guys. Ya, gua dulu paling ini buat gue spesial buat gue itu Superman nomor 75 karena itu The Death of Superman kan. Jadi zaman itu tahun 93 gue lagi bolak-balik Jakarta Bandung mau daftar kuliah di Bandung. Oke. Lalu beritanya keluar bahwa Superman mati. Jadi kita dulu saat itu kan nggak tahu walau ya Superman mati nanti hidup lagi. Ada The Death of Superman, The World Without Superman, sama The Return of Superman ya. Ada 3 kan? Abis The Superman ada Funeral for a Friend dulu, baru The World Without Superman ya. Ya itu ya Funeral for a Friend, terus Reign of Superman yang nyari Superman baru itu. Iya. Nah pokoknya tahun itu begitu keluar yang pertama lawan Doomsday mati, gitu gue tahunya kan Superman mati. Itu kan kayak ngerebut separuh hidup gue dari kecil gitu loh. Wah Superman mati. Jadi gue di kereta di Bandung gue beli komiknya tuh gue nangis. Gitu kan Superman mati gitu kan. Zaman itu kan belum tahu. Zaman itu kan yang Terus ikut tahlilan 7 harian Superman. Selama sepanjang sejarahnya komik kan yang mati baru Bucky gitu kan. Belum ada Superman mati kan, ya Superman mati gitu kan, habis dong ini hero masa kecil gue. Jadi gitu. itu buku Superman 77 adalah yang paling memorable, 75 paling memorable buat lo nih. Gitu. Oke. Kalau Om Tony? Kalau saya Fantastic Four 72. Why? Fantastic Four 72? Ya. Sebab itu apa namanya? Adalah komik pertama yang saya lihat di saya baca sendiri. Betul ada yang jual, bisa beli. Kemudian itu bagus. Kemudian dia punya cover itu ada Mr. Fantastic, kemudian Thing sama Mentos kan. Lawannya itu Daredevil, Thor, dengan Spider-Man. Jadi seru banget tuh kayaknya. Iya, kebayang sih gua. Itu Masih Kirby tuh ya? Kirby. Masih Kirby dong itu. Siapa itu? Kirby klasik. Gila ya. 72. Gila ya. Iya 72. Jadi belum ada ketertarikan ke dunia Marvel atau dunia superhero, cuman ngeliat doang, baca, suka, dari situ jatuh hati sampai sekarang. Betul ya. Masih ada komiknya?
Masih ada? Bukan yang dulu, Tapi saya beli lagi. Oke, yang reprint. Enggak, Original. iya, original. Dan jadi denda masa kecil hitungannya. Oke. Nyari lagi kita banyak dari kita kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Lu begini cari lagi tapi yang lebih bagusnya lah. Kalau aku Superman yang nomor 1 itu yang ngangkat mobil VW itu reprint dapatnya. Oh, itu action. Udah nyerah, kalau aslinya mah udah nyerah. Reprint aja udah cukup buat gua. Kalau aslinya bisa buat bayar utang negara. Iya. Kalau Bang Lu gimana? Apa nih yang paling memorable? Gua Avengers Annual 11 dua, 11 Rogue, first Rogue. First row, 10 itu 10 ya? 10 atau 11? 10. Iya, Avengers Annual First Rogue itu Claremont sama Michael Golden. Itu gue lagi demen-demennya banget tuh, dapet aja. Oh, untung. Itu paling memorable tuh. Itu sampai sekarang masih dipegang. Iya, di samping yang baru-baru sih itu yang maksudnya itu tuh yang bukan zaman gue ya gitu. Jadi zamannya Zaman dulu ibaratnya kan. Zaman dulu lah gitu, itu yang dapet kayaknya itu yang paling memorable. Oke, terus pertanyaan yang penting nih buat semuanya nih. Pertanyaannya adalah gampang. Kenapa koleksinya komik? Di saat bapak-bapak ini bisa koleksi jam tangan mewah atau sepatu mewah atau mungkin beli tanah, nggak usah dibangun, taruh aja dulu investasi. Kenapa komik? Why? Karena itu bisa dibaca, bisa dirasakan juga, dan ceritanya itu sangat menarik, jadi seperti kehidupan asli. Oke. Kemudian itu nggak dilanjutin hanya di situ aja. Saya beli seperti kartunya, original art, kemudian sedikit action figure, nggak begitu banyak ya. Oke. Jadi berkembang juga ya. Iya. Negara tujuh nih kan. Ya, emang setan ini. Enggak, ini emang nggak benar kalau pakai X-ray kelihatan tanduknya guys ya. Ini gimana Ombil? Sama Ombil? Sama. Komik itu kan ya ibaratnya kita kan ya, komik itu kan kayak root dari banyak itu ya. Yes. Akar dari jadi komik jadi akhirnya jadi ke film, jadi ke kartu, ke poster, Ke t-shirt, ke gelas, Ya, merchandise, aplikasinya tuh apapun bisa merchandise banyak gitu ya. banget. Semuanya dari art di komik itu kan yang kita baca itu. Om Agung juga sama? Iya sih, sebenarnya tadinya tuh bukan kalau gue lebih comic reader sih daripada comic collector sebenarnya ya. Oh, jadi nggak harus punya, yang penting baca aja? Nggak harus punya sebenarnya. Oke. Punya fisik ya. Iya, nggak harus punya tadinya. Terus Tadinya ya guys, iya, tapi sekarang harus tadinya. punya. Kalau Tadinya. sekarang ya masih nggak terlalu. Terus tapi ya itu sih yang penting kayaknya ceritanya kan mulainya dari Gundala Godam itu mungkin itu musik klub juga ya kayaknya. Gus Rinda pada baca nggak Gus Rinda? Musrinda ya, zaman dulu yang G.I. Joe ditranslate bahasa Indonesia atau Spider-Man, masih baca nggak sih? Zaman dulu kan ada tuh, lu tahu kan Musrinda kan? Yang mana itu? Penerbit Indonesia Musrinda itu loh yang G.I. Joe Misurin. translate. Misurin, ya Misurin. Bingung. Maaf. Musrinda. Baca ya? Misurin. Ya, itu pun jadi baca. Misurin itu kayak Cypress itu satunya DC. Oh, oke, Misurin oke, yang oke, nyadurinnya oke. Marvel. Tapi itu license kan itu? Apa enggak? License. Misurin license, kayaknya Cypress enggak. Oke. License kan? License. Si Cypress juga license kok. Oke, terus gue mau nanya lagi nih, biasa ini pertanyaan yang sering banget gue tanyain ke anak-anak kolektor, apapun koleksinya. Bisa nggak sih komik-komik kita ini, komik-komik kalian ini atau kartunya atau art printnya itu dikatakan sebagai investasi? Bisa nggak? Bisa. Sebab apalagi keadaan dalam keadaan apa namanya pandemi ini, banyak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain kan, duitnya banyak, ya dibeliin. Sekarang ini kayak seperti trading card Marvel 1996 Masterpiece. Masterpiece Masterpiece. 1996. Ih, gua lengkap tuh. Iya itu harganya udah Boys Value dengan Billy Bell. Boys Value Bell. Iya. Lengkapnya sekitar $2.000. Buset. Padahal sebelum pandemi tuh nilainya masih sekitar di bawah itu jauh lah. Oh, gue yang lengkap yang Jusco.
Oh, Josko 95 kayaknya ya. Disco 91. Jumlah 9 Ya, sebelum lebih Boris, sebelumnya. iya. Iya. Jadi guys, kebayang ya guys ya, mereka ini kalau udah ngomongin komik sama kartu itu udah pakai kalimat-kalimat yang di luar nalar sehat ya. Maksudnya bahasanya kayak ibaratnya anak-anak montir ngomong kunci berapa ya kita kan nggak ngerti. Kalau ibaratnya kalian ngomong ke gue nih SOC GX35, GX37, GX77 kan gue kan hafal. Nah, kalau yang mereka nih bahasa komik nih literaturnya di luar kepala, jadi lu udah kebayang, maksud gue sobat-sobat isekai itu udah kebayang mereka ini memang ahlinya banget gitu ya kan. Ngomong panjang, kata kunci aja. Yoi. Gue sempat mesti ngikutin dulu nih bingung gitu. Ini ngomongin tahun aja 96, 95, 94. Nggak ngerti apaan. Oke, terus gue mau nanya lagi nih. Banyak banget pertanyaan berikutnya adalah lebih ke zaman sekarang. Suka kesel nggak sih nih teman-teman nih di sini nih ngeliatin anak-anak baru gede yang nonton Marvel atau DC terus ngerasa dirinya paling tahu gitu. Iya. Ada film Gundala kan? Gundala kan kalau di movie-nya dia nggak bisa lari secepat angin kan? Ada satu ngotot di Facebook. Gundala, kapan Gundala bisa lari secepat angin? Lu baca di ini di Wikipedia dulu. Itu masih yang lokal kan. Iya. Kalau yang Marvel di situ lebih banyak lagi loh Om Bil. Banyak Om Bil ya. Jadi mereka baru nonton filmnya, nggak pernah merasakan komiknya, Iya. nggak pernah merasakan apapun sebelumnya, baru mulai dari filmnya doang, terus ngerasa paling tahu, terus bikin apa namanya, bikin sinopsis sendiri di kepala mereka gitu, terus berdebat sendiri. Nah, buat gua yang tahu komik sedikit, itu rasanya pengen gua toyor, apalagi buat bapak-bapak di sini, maksudnya pasti pernah nggak sih ngerasain gitu maksud gua? Pernah. Kemarin tuh malah sempat kejadian. Jadi ada grup Sampai berantem. Jadi ada tapi kalau Om Billy beda. Om Billy semua orang diajak berantem memang sama dia. Aku udah ribut. Menurut dia ya. Nah, jadi kemarin masalahnya kan gua ada komunitas yang DC Universe Indonesia. Terus ada yang dengan tahu dia grup masih aja pakai nama DC Universe Indonesia. Jadi menurut dia di otak dia adalah itu DCEU, DC apa namanya? Ya, Extended Universe yang movie. Sementara kita pakai nama DC Universe Indonesia itu sebetulnya dari DC Universe yang emang dikeluarkan oleh DC Universe DC. Jadi ada Mau movie kek, mau komik kek, mau apa semua bisa di situ kan. Jadi menurut dia itu DCEU tuh udah nggak ada gitu kan. Iya, jadi tahu apa sih gitu kan. Maksudnya jadi gue pengen minta KTP lu mana sih, umur berapa sih? Jadi bawaan jadi gitu. Jadi kesel gitu karena pengetahuannya terbatas. Tapi soto. Apa lu? terus dia jawab, yang main ke DH siapa? Papa saya Om. Jadi bukan dia, bapaknya yang main ke DH gitu kan. Kali. Terus berarti dia nggak boleh baca komik bapaknya tuh pasti. Nggak boleh. Tapi nggak usah komik. Komik gua juga anak gua nggak boleh baca sih. Gua nggak kasih. Dan mainan gua aku nggak kasih anakku pegang-pegang. Biarin aja dia main-mainannya sendiri dan komiknya sendiri. Soalnya kan kita nyarinya kan setengah mampus ya. Terus kayak kemarin yang kasusnya Mas Aan ya kan, itu gue nyari komiknya tuh, yang first print gue nyari, sampai gue ke Australia suruh teman-teman gue beli, gue ke US suruh teman-teman gue beli, pokoknya ntar gue scanin biar bisa ditampilin deh. Iya, semua variannya yang first print pokoknya gue iniin, gue cari harus dapat. Aan, Adrian Syaf. Yes. Terus pertanyaan terakhir nih. Buat teman-teman isekai yang nonton, ada nggak sih tips and tricks dari teman-teman di sini? Bagaimana cara yang baik dan tepat untuk merawat koleksinya? Apakah misalkan, oh ini nggak boleh kena matahari ya, harus dari sinar UV ya? Atau kalau pegang tangannya dicuci dulu biar nggak berminyak misalkan? Ada nggak sih tips khusus dari satu-satu kepala di sini nih? Misalkan kalau dari gua tipsnya ya, kalau dari gua nih, belilah 2. Jadi kalau satu rusak punya 1 lagi. Dulu memang begitu sih, zaman masih muda kita begitu. Dulu kita begitu. Itu benar, bukan bercanda guys. Emang beli 2 minggu. Satu buat tukeran. Dulu 4.000. Papirus. Mungkin sesuai dengan prokes ya. Cuci tangan, pakai Iya. masker. Enggak dari mana kan? Bang Baju emang kalau membuka komik baru kita pakai kepala kayak Rembo gitu. Gitu kan, baru buka. Jangan. Jangan sampai ke ludah. Gue pernah ke Doni.
mau lihat komiknya dia, ntar lu dipakai handuk, Bo. Tangan. Iya. Oh, tapi itu pernah kejadian juga, Om. Tangan gue dipakein dikasih handuk, jadi bukanya begini, jadi nggak boleh nyentuh. Biar nggak ada fingerprint kan? Masih ini kalau mahal, kagak, Bo. Death dealer hancur itu. Oh, komik biasa. Ada teman kita Om Bil, anak robot juga. Jadi kalau kita ke rumahnya dia mau main-mainannya dikasih. Misalkan dia udah beli ini, pinjem dong, gue mau lihat dong. Kita dikasih kotaknya sama dikasih sarung tangan. Ada anak robot, ada anak robot. Nah, kalau lu gimana Om Bil? Untuk perawakan ya kita kan dulu punya karton itunya, case-nya yang putih itu tuh Iya, apa sih, iya. standar itu. Yang biar nggak bengkok. Iya, untuk baca tuh kadang-kadang kita baca sekali pelan-pelan, habis itu masukin, udah simpen. Biasanya nggak ini lagi, kecuali memang ada komik yang gue dapetnya kondisi nggak begitu bagus, apa yang buat baca itu buat baca aja. Atau kalau nggak gini guys, udah beli digitalnya, udah beli fisiknya, baca tetap digital ya. Kalau zaman sekarang, iya bisa sekarang gitu. Zaman Untuk sekarang tahu bisa isinya, gitu. itunya bener. disimpan aja. Iya, Karena jadi gua yang penting pernah ribut sih, yang gua. penting fisiknya punya kan. Iya, gue pernah ribut karena ada orang. Ah, tuh kan ribut lagi kan? Gue bilang apa coba? Ya, Kan lu apa? suka ribut. Suka ribut ya. Dia pinjem komik gue waktu komik Max tuh dipinjem. Terus tau nggak dibalikinnya, dilipat dua, ditaruh kantong belakang itu. Ih, wah. Gue tonjok besoknya Wah, gue nggak mau tahu. sakit men itu, serius sakit. Sakit itu sakit. Itu sakit serius. Jadi ini ibaratnya nih kayak beli majalah Hai atau Kawanku atau Gadis ya, dilipat dua, set, masukin kantong. Aduh, sakit. Iya, kayak anak sekolah yang bawa buku Aduh. dua. Aduh. Gue ngeliat walaupun waktu cuma 5.000 perak, tapi kan Sakit, Bro. gua 5.000. dari Aduh. dari kampus ke Pondok Indah sini beli Sakit. 5.000, pinjem dia dibalikin dua gitu. Udah nggak bisa diapa-apain itu komik. Aduh, sedih. Zaman itu back issue susah juga. Jadi dua. Satu jadi dua. Kan lu beli lagi dong. Dilipat dua bukan dilipat dua. Dilipat dua gini nih. Ditaruh kantong belakang ini nih. Oke, guys. Jadi gitu ya guys, obrolan kita di sini hari ini bersama Mas Tony, Mas Billy, dan Mas Agung. Kita ngebahas seputar komik-komik dan alumni-alumni DH. Jadi buat teman-teman, buat sobat-sobat Isekai yang nonton, kalau punya pertanyaan silakan di komen. Kali-kali om-omnya pada nonton dan bisa langsung jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, ya kan? Misalkan lu ada tips nih, oh gua cara nyimpennya gue masukin safe deposit box, silakan aja gitu ya kan, di komen aja. Terus ada pertanyaan apapun juga seputar Marvel, DC segala macam, atau mungkin yang nonton tiba-tiba alay-alay yang sok tahu gitu, oh enggak tuh nggak begitu, Superman nggak pernah mati gitu misalkan Om Bil, ya kan? Silakan di komen ya kan, biar ribut mau milih ya kan. Terus mau ngucapin thank you juga buat Kamarama, buat Kotak Coklat, buat Chris Teguh, sama satu lagi buat Papa Sensei untuk supportnya ke channel Isekai. Jangan lupa ya guys, di subscribe, di like, di komen, dan di share, itu paling penting ya guys. Peace out.